Pemirsa, kekeringan yang melanda Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 3 bulan terakhir kian parah, bahkan hingga hari ini sudah 67 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Rembang yang dilanda kekeringan. Sedangkan di tempat lain, selain menipisnya persediaan air di sejumlah mata air, penyusutan air juga terjadi di 3 danau yang ada di Lumajang, Jawa Timur, yakni Danau Ranu Pakis, Danau Ranu Kelakah, dan Danau Ranu Bedali. Lalu dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, bencana kekeringan di wilayah Trenggalek, Jawa Timur semakin meluas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Udin Alinani dari Rembang, Jawa Tengah, lalu Ar-Rohmat dari Lumajang, Jawa Timur, dan Dwi Wianto dari Trenggalek, Jawa Timur. Kita akan ke Udin terlebih dahulu. Selamat pagi Udin, bagaimana kondisi kekeringan di Rembang pada saat ini? Selamat pagi Gemma, dan selamat pagi Mas Arka. Dapat kami laporkan dari Rembang, Jawa Tengah bahwa hingga hari ini di Rembang, Jawa Tengah sudah hampir 67 desa. Sudah ada 67 desa di Rembang yang terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan. Di mana 67 desa ini setiap harinya mengharapkan bantuan air bersih baik dari pemerintah maupun dari relawan yang menyalurkan secara bergantian ke air bersih ke permukiman warga. Dan dapat kami kabarkan bahwa dari 14 kecamatan ini ada yang terparah ada di Kecamatan Sedan, di mana di Kecamatan Sedan ini ada 10 desa yang terparah, dan yang paling dari 10 desa ini di rata-rata mereka setiap hari membutuhkan antara 3 sampai 10 bantuan air dari pemerintah maupun dari relawan. Dan dapat kami kabarkan dari Rembang bahwa akibat daripada kekeringan ini ada sekitar 13.569 kepala keluarga yang terdampak dan 36.225 jiwa yang mengalami krisis air bersih saat ini. Gimana, Panalga? Ya, Udin, dari belasan ribu kepala keluarga dan puluhan ribu jiwa yang terdampak kekeringan ini, melihat hal ini, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah? Ya, Alka, dapat kami gambarkan bahwa hingga saat ini pemerintah Kabupaten Rembang sendiri melalui BPBD sudah menyalurkan air bersih ke warga selama 3 bulan terakhir ini, ya, di 5.194.000 liter air ke warga, dan mereka terus setiap harinya memberikan bantuan ini ke perumahan-perumahan permukiman warga di desa-desa yang terdampak kekeringan. Pemerintah juga sudah mengajak kepada seluruh relawan maupun donatur-donatur untuk membantu warga, di mana memang pemerintah kabupaten saat ini kesulitan untuk menyalurkan bantuan air, di mana selain kekurangan armada sumber air juga di Rembang sudah mulai menyusut memang, dan sejumlah embung-embung yang ada di Rembang yang diandalkan untuk mensuplai bantuan air bersih kepada warga sudah mengalami kekeringan. Alka. Baik, Udin, jadi banyak juga relawan di sana yang berinisiatif untuk membantu pemerintah Kabupaten Rembang. Terima kasih Udin Alinani melaporkan langsung dari Rembang, Jawa Tengah. Kita langsung beralih ke Jawa Timur, khususnya di Lumajang. Ada Mas Rohmat di sana. Rohmat, apakah kekeringan tahun ini lebih parah dari tahun kemarin? Baik, Alta dan juga pemirsa, dapat kami laporkan di Lumajang ini memang sudah mengalami kekeringan sekitar 3 bulan yang lalu. Sebagaimana perkiraan BMKG itu bahwa bencana El Nino atau berkurangnya curah hujan itu diperkirakan terjadi pada bulan Agustus, September hingga Oktober. Namun dari pantauan kami di lapangan, justru di Lumajang ini tidak terjadi hujan itu lebih awal daripada perkiraan BMKG, yakni kita daripada bulan Juni dan Juli sebelumnya. Sehingga beberapa warga yang biasanya menggunakan air tanda hujan yang mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari itu kehabisan pada bulan-bulan Oktober. Begitu, Cinta. Iya, Rohmat, hingga saat ini total ada berapa kepala keluarga yang terdampak dan apa upaya dari pemerintah daerah setempat untuk mengatasi hal ini? Ya, sebagaimana SK penetapan masa tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lumajang pada awal Agustus lalu itu menetapkan ada sekitar 18 desa di 7 kecamatan yang mengalami kekeringan. Namun di awal Oktober kemarin BPBD kembali menambah 6 desa lain sehingga total desa menjadi 24 desa di 8 kecamatan. Nah, belum berakhir bulan Oktober, pemerintah kembali menambah jumlah luasan yang terdampak, yakni menjadi 25 desa di 9 kecamatan. BPBD selama ini sudah melakukan berbagai langkah-langkah dalam membantu warga agar
mendapatkan air bersih di tengah krisis kekeringan seperti saat ini. Salah satunya adalah meminjamkan mobil tangki milik BPBD ke 3 desa, yakni di Desa Wates Kulon, Penawungan, dan Desa Kedaung. Hal itu dilakukan untuk agar masyarakat lebih mandiri, lebih bisa memberikan suplai air bersih sebagaimana kebutuhan warga di lapangan. Selain meminjamkan 4 mobil tangkinya, BPBD juga melakukan dropping langsung kepada warga di 284 titik dengan kapasitas tangki air sekitar 5.000 liter per hari. Dia harus kembali sampai 6 kali. Selain 4 mobil dari BPBD, BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur juga membantu sekitar 3 mobil tangki tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat di Lumajang. Begitu. Baik, solusinya adalah untuk dropping tangki air di beberapa desa ya, Rohmat. Baik, terima kasih Rohmat. Kita akan beralih ke Trenggalek, Jawa Timur. Ada Dwi di sana. Dwi, bagaimana kondisi kekeringan di kawasan Trenggalek saat ini? Oh baik, dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, kekeringan yang melanda di Kabupaten Trenggalek terus bertambah dan meluas. Untuk 2 pekan yang lalu masih di 66 desa dan kelurahan di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Kini per tanggal 31 Oktober sesuai dengan data dari BPBD Trenggalek meluas ke 72 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dan kecamatan yang paling terbanyak mengalami krisis air bersih yaitu di Kecamatan Panggul, yaitu banyak 15 desa. Karena di Kecamatan Panggul sendiri merupakan warga bermukim di daerah pegunungan, sehingga air dari sumber mata air maupun sumur yang ada di desa tersebut sudah mulai mengkering. Meskipun dalam 2 hari terakhir setelah turun hujan, namun di daerah yang terdampak belum bisa mengatasi kekeringan maupun krisis air bersih. Demikian. Dwi, dari belasan kecamatan dan juga puluhan desa yang terdampak dari kekeringan di Trenggalek, Jawa Timur ini, sudahkah dari pantauan Anda warga yang menderita kekeringan ini mendapatkan bantuan baik dari pemerintah kabupaten ataupun para relawan di sana? Baik, mulai sejak kekeringan tersebut, pemerintah Kabupaten Trenggalek telah memberikan bantuan air bersih, dan hingga sekarang pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui BPD dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain maupun sukarelawan telah memberikan bantuan 1.903 tangki air bersih, 245 tandon air, 49 tandon lipat, 222 terpal, dan 820 jerigen. Namun hal tersebut masih belum mencukupi kebutuhan air bersih dari warga yang terdampak. Dan warga pun hingga kini masih mengandalkan bantuan dari pihak pemerintah, dan itu pun belum cukupi sehingga warga harus rela membeli air bersih ke pihak lain. Demikian. Baik, terima kasih. Laporan rekan-rekan dari Trenggalek, Jawa Timur, ada Dwi Wianto dan juga Rahmat dari Lumajang, Jawa Timur, dan juga dari Rembang, Jawa Tengah ada Udin Alinani. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Semoga kekeringan lekas teratasi di daerah masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.